Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas terkait Poco F5 lagi nih cuy ya. Nah, untuk kali ini kita akan coba bahas terkait komponen yang ada di dalam Poco F5 karena ada yang komen nih, "Bang, itu Poco F5 untuk area chipsetnya ya dan juga RAM-nya menyatu atau tidak gitu kan? Sama nggak seperti Poco X3 Pro ya?" Nah, Poco X3 Pro kan banyak kasus yang matot gitu kan, itu karena memang kerusakan parah di bagian chipset akibat overheat ya, terlalu panas gitu kan, sehingga ada komponen yang meleleh gitu. Nah, kita coba lihat nih di Poco F5 dengan menggunakan teknologi cooling terbaru, dalemannya seperti apa sih ya gitu ya. Nah, kebetulan di sini saya menemukan video ya, ini dari YouTube. Dari channel PBK Review. Nanti saya akan coba simpan di deskripsi bagi teman-teman yang ingin coba simak secara lengkap gitu ya. Nah, di sini saya hanya bagi-bagi saja yang perlu saya saja, itu kan, terutama terkait chipset tersebut ya. Nah, karena ada yang masih khawatir, karena ada yang masih takut gitu kan, trauma dari kejadian Poco X3 Pro waktu itu, karena banyak yang matot dikarenakan chipsetnya meleleh ataupun rusak mesinnya, begitu ya. Oke, nah di sini mungkin bagi teman-teman juga yang bertanya ataupun ingin tahu, yuk kita bahas, kita simak sama-sama cuy ya. Nah, di sini saya tampilkan ini cover belakang dari Poco F5 5G ya. Jadi dia ini bukan kaca cuy ya, ternyata ya polikarbonat, cuman dia bening cuy, keren sih. Ya, model-model seperti Poco X3 Pro lah ya, itu untuk di bagian belakangnya. Jadi elastis gitu ya. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Kita coba ke berikutnya. Nah, ini untuk di baliknya. Di baliknya seperti ini cuy ya. Oke, kemudian kita next lagi. Nah, ini setelah dibuka ya. Nah, setelah dibuka dia tampilannya seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa dilihat nih, ini ada area hitam ya. Nah, ini ada area hitam, di bagian bawah juga ini ada area hitam. Ini adalah penyebar panas cuy. Ini adalah penyebar panas. Jadi panas yang ada di prosesor dia disebar ke sini. Dan ini ideal sebenarnya nih. Kalau misalkan kita gunakan fan cooler ya, harusnya. Karena nanti panas yang ada di sini kalau kita kena fan cooler, ini kan di area tengah bagian baterai ya. Itu kalau kita kena fan cooler, itu dia akan menyebarkan dingin ke prosesor otomatis ya, karena ini pendingin cuy. Ini cooling ya, liquid. Nah, ini juga sama nih. Yang bagian bawah itu juga sama. Pokoknya yang lembar-lembaran hitam seperti ini adalah liquid ataupun pendinginnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba buka lagi. Kita buka di area ini ya. Di area mesinnya kita coba buka. Nah, ini setelah dilepas ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Jadi untuk area yang hitam ini itu menyatu dengan komponen atau penutup si mainboardnya atau mesinnya gitu ya. Nah, ini keren ini ya. Poco F5 keren banget ini cuy. Untuk proses penyebaran panasnya gitu ya. Jadi nggak hanya di area sini saja gitu. Jadi disebar ke area baterai, ke area bawah gitu ya. Dan kerennya lagi di area bawahnya si baterai itu ada lagi liquid coolingnya. Nanti kita coba lihat. Oke ya, ini kita skip lagi. Nah, teman-teman bisa dilihat ini bagian komponen mainboard ataupun mesinnya. Nah, itu untuk di area chipset itu sebelah sini nih ya. Nah, ini chipset sebelah sini ya. Nanti kita coba lihat lebih detail lagi, nanti kita coba lihat. Ini kamera ya. Oke, kita coba buka lagi ya. Nah, ini setelah kita copot cuy. Ini setelah dicopot untuk di area mainboardnya. Nah, ini kamera dengan OIS ya. Ini kamera dengan OIS. Ini kamera ultra wide. Dan ini untuk kamera makronya. Default lah, standar aja kamera makronya. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini di bagian sini tuh ya. Nah, ini di bagian sini. Ini ada liquid coolingnya. Kelihatan. Ya, ini kelihatan liquid coolingnya warna emas. Seperti itu cuy. Ini khusus ya. Jadi sistem coolingnya itu double cuy, ini double ya. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, ini untuk di bagian depannya ya. Nah, ini kamera depan 16 megapiksel ya teman-teman. Ini jujur kita coba lihat lagi ya.
Nah, ini setelah kita bongkar, setelah kita buka lagi cuy. Nah, ini jadi yang tadi ada yang komen ataupun yang bertanya, Bang, kalau Poco F5 untuk RAM dan chipset SoC-nya itu menyatu atau tidak? Nah, jadi kalau kita coba lihat di Poco F5 itu masih menyatu cuy. Jadi masih numpuk. Dan mungkin rata-rata semua SoC dan juga RAM itu menyatu ya. Seperti itu. Rata-rata seperti itu sih. Karena gimana coba gitu? Karena settingnya udah seperti itu. RAM dan prosesor itu menyatu. Beda kan kalau laptop, PC gitu kan tuh beda. RAM sama prosesor pisah cuy gitu kan. Karena dia ada areanya yang mainboardnya luas. Kalau di smartphone ya seperti ini adanya. Gitu ya. Oke, tapi kalau misalkan teman-teman menemukan smartphone yang RAM dan juga chipsetnya terpisah, bisa komen di kolom komentar. HP-nya HP apa gitu ya. Nanti saya akan coba lihat. Gitu kan. Nah, jadi seperti inilah ya untuk di Poco F5 ya. Nah, ini setelah kita coba buka nih, ini bagian depan ya. Kita coba lihat lagi. Nah, ini bagian chipset. Nah, ini bagian ROM ya. ROM. ROM mungkin ya, ROM ya. ROM, sorry ya. ROM ya. Jadi tempat penyimpanan internalnya di sini. Dan ini adalah SoC dan RAM ya, chipset dan RAM di sini. Nah, ini tuh yang area ini nih. Nah, area ini yang atas. Nah, ini yang bawah. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini untuk di bagian mainboard ataupun chipsetnya. Jadi mudah-mudahan pertanyaan teman-teman yang di kolom komentar bisa terjawab ya. Jadi tapi nggak usah ragu cuy, karena saya lihat tadi ya di bagian sini itu sudah menggunakan penyebaran panas yang oke gitu cuy. Lebih besar daripada HP Poco sebelumnya. Yang saya tahu ya. Kalau Poco X3 Pro itu kan cuma di daerah sini aja kan, Poco X3 Pro kan, cuman di area sini aja Poco X3 Pro. Nah, untuk di bagian Poco F5 itu sudah ada lapisan baru yang warna hitam ini ya. Ini ada liquid lagi nih untuk menyebarkan panas gitu ya. Ini keren. Nah, kemudian kita coba lihat lagi ya sini. Nah, ini yang kuning, ini juga sama nih. Yang kuning ini liquid cuy. Nah, ini nih. Ini untuk menjaga suhu baterai tetap optimal. Ini keren sih. Saya baru lihat ya. Atau di HP-HP yang lain juga atau HP sebelumnya apakah ada gitu kan. Kalau misalkan nggak ada dan di Poco F5 ada, wah ini keren sih. Worth it lah ya. Untuk apa namanya, pendinginan, proses pendinginan si smartphone-nya. Begitu ya. Oke, kemudian balik lagi ke awal ya. Ini saya mau jelasin nih. Saya sempat nemu foto itu katanya Poco F5 kalau pakai cooling tetap panas cuy. Nah, jadi gini. Kalau saran saya sih ya penggunaan cooling kayaknya lebih optimal penggunaan yang kipas deh. Kalau kita gunakan yang Peltier bisa sih Peltier, cuman penyebaran panasnya kalau di bawah cover tutupnya seperti ini agak kurang optimal. Tapi tetap sih untuk dinginnya tetap masuk gitu, tetap masuk dinginnya, adem di dalam itu kan tetap masuk. Cuman itu aja sih ya, bedanya dengan kaca ataupun dengan aluminium ya, atau dengan bahan kaca dan aluminium itu beda. Nah, kalau bahan aluminium itu akan jauh lebih mantap lagi penyebaran panas lewat Peltier ataupun lewat fan cooler yang memang bisa berembun, apalagi sampai dingin itu ya, itu akan oke banget sih. Beda kalau misalkan dengan cover seperti ini, tapi nggak masalah sih, bisa dipakai untuk fan coolernya gitu, nggak masalah. Tetap itu ada efek dingin ke si smartphone-nya, gitu sih. Karena kalau kita coba lihat nggak hanya dari belakang aja, tapi lewat pinggir, lewat frame-nya juga kadang bisa menyebarkan dingin gitu untuk ke area chipset ataupun ke area prosesor, gitu ya. Nah, kesimpulan di sini untuk di Poco F5 itu terkait prosesor dan juga pendinginan itu sekarang lebih ditingkatkan lagi, lebih oke lagi gitu cuy. Ya, itu bagus banget untuk proses mau kita kerja berat dan lain sebagainya gitu untuk di Poco F5. Gaming juga sepertinya oke banget di sini cuy. Seperti itu ya.
Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman ya di sini terkait pembahasan sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman terkait posisi dari SoC dan juga RAM di Poco F5 ya. Nah, semoga video ini bisa menjadi acuan teman-teman nih supaya nggak ragu lagi dengan Poco F5 gitu kan. Jangan sampai terjadi lagi kasus seperti Poco X3 Pro mati, meleleh, panas karena si komponennya. Di sini di Poco F5 ini sudah keren banget cuy ya, untuk pendinginnya, coolingnya, kemudian penempatan prosesor dan ROM-nya terpisah itu oke sih ya. Dan memang kalau misalkan chipset dan RAM kayaknya itu memang nggak bisa dipisahkan sih, karena memang di situ posisinya cuy, seperti itu ya. Oke, itu aja, semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap.